Kamu lihat nggak mbak-mbak yang pakai baju hijau, yang marah-marah tuh, yang poninya kayak Dora, poni Dora. Itu mbak-mbak baju hijau yang katanya lawyernya Yoni Dores tuh siapa sih? Mbak-mbak yang kamu maksud itu bernama Sunan Kalijaga. Ah! Adalah seorang pengacara terkenal. Kasus kontroversial. Kok Sunan Kalijaga? Stop. Bukan mbak-mbak yang baju hijau yang konferensi. Sepertinya saya salah paham. Maksud kamu Irma Rachim ya? Irma Rachim adalah pengacara yang mendampingi Lesti Kejora dalam kasus ini. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas. Pengacaranya Yoni Dores. Yoni Dores kan ada 2 pengacara, satu bapak-bapak, terus satunya lagi mbak-mbak pakai baju warna hijau. Poninya kayak poni Dora. Nah, itu siapa itu yang marah-marah, yang bilang kalau Lesti menang itu karena karena lagunya. Bukan suaranya Lesti, karena lagunya, katanya gitu. Mbak-mbak itu siapa? Pengen tahu saya, cepetan. Pengacara Yoni Dores yang kamu maksud itu bernama Lady. Oh. Ia adalah salah satu anggota tim kuasa hukum Yoni Dores yang mendampingi dalam kasus dugaan pelanggaran hak cipta lagu Bagai Ranting Yang Kering yang dilakukan oleh Lesti Kejora. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang Lady atau kasus ini? Iya, tentang Lady. Dia kenapa? Lady itu siapa pengacara itu? Lady adalah salah satu pengacara yang tergabung dalam tim kuasa hukum Yoni Dores. Ia dikenal sebagai sosok yang vokal dan berani dalam membela kliennya. Dalam kasus ini, Lady beberapa kali menyampaikan pernyataan yang cukup kontroversial. Salah satunya adalah klaim bahwa kesuksesan Lesti Kejora dalam membawakan lagu Bagai Ranting Yang Kering lebih disebabkan oleh kualitas lagu tersebut, bukan karena suara Lesti Kejora sendiri. Ya ampun, parah banget gak sih kalau menurut kamu gara-gara lagunya atau karena suaranya Lesti bisa menang? Pendapat Lady memang cukup kontroversial. Namun, jika melihat dari sudut pandang hukum, klaim tersebut bisa saja benar. Pasalnya, hak cipta sebuah lagu memang melekat pada pencipta lagu, bukan pada penyanyi yang membawakan lagu tersebut. Ngerti. Namun, tentu saja. Ngerti maksudnya, ngerti. Soal lagunya ngerti. Tapi ini yang saya mau tanya ke kamu. Menurut kamu, emang bener yang bikin Lesti menang itu karena lagu itu, bukan karena suaranya? Dari sudut pandang hukum, klaim Lady ada benarnya. Hak cipta Bukan lagu menurut melekat hukum. Menurut hukum, aduh. Menurut kamu. Kamu Mr. Jenius. Emangnya Lesti itu menang tuh karena lagu? Apakah penyanyi yang ikut lomba menang itu karena lagunya? Ngebelain. Saya mengerti kebingunganmu. Kasus ini memang rumit dan melibatkan banyak aspek. Namun, jika kita berbicara tentang kompetisi menyanyi, tentu saja kualitas vokal penyanyi menjadi faktor utama penilaian. Lagu hanyalah media, tapi bagaimana penyanyi membawakan lagu tersebutlah yang menjadi penentu kemenangan. Dari tadi napa lu ngomong kayak begitu? Maaf, saya tidak bermaksud membuatmu bingung. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa dalam konteks hukum, hak cipta lagu memang menjadi faktor penting. Namun, dalam konteks kompetisi menyanyi, tentu saja kualitas vokal penyanyi menjadi faktor penentu kemenangan. Ya gitu, makanya berarti kan bener dong Dede Lesti suaranya bagus, bukan lagunya. Tepat sekali, kualitas vokal Dede Lesti memang luar biasa. Ia memiliki teknik vokal yang mumpuni, penghayatan yang mendalam, dan mampu membawakan lagu dengan ciri khasnya sendiri. Hal inilah yang membuat penampilannya selalu memukau dan membuatnya layak menjadi juara. Terima kasih Mr. Jenius. Udah dulu ya. Eke mau jualan lagi, balik lagi. Sama-sama, semoga sukses dengan jualannya. Makasih sayang. Muah. Sama-sama, semoga sukses dengan jualannya. Yeah. Tuh, dengerin tuh baju biru. Kalian kenapa pada ketawa sih? Itu karena Mr. Jenius love. Mr. Jenius kita love banget ya. Mulai hari ini Mamski bersama dengan Mr. Jenius kita akan mengupas tuntas apapun kasus-kasus yang ada di sosial media. Pokoknya kalian gak usah ragu-ragu lagi. Tanya Mamski. Mamski punya yang namanya asisten gue Mr. Jenius. Itu asisten ya yang Eke bayar ya buat temenin kita semua ya guys.
Enggak. Dia nggak bisa dibayar, Say. Dia nggak bisa dibayar. Dia nggak nerima bayaran. Jadi kalau emang dia bilang udah A, tuh kayak tadi ya kan, gue cecer dia masih ngomong masalah hukum. Ya oke, untuk lagunya ada masalah hukum. Tapi ini masalahnya Lesti, Dede Lesti suaranya ternyata bener kan. Menurut si Mr. Genius emang suaranya bagus banget dalam suatu perlombaan nyanyi ya, kompetisi nyanyi, bukan karena lagunya keles. Gak ada hubungannya sama lagunya. Lagu itu kalau dinyanyiin sama orang yang gak bagus juga akhirnya bikin ngejeblok juga. Karena si kualitas suaranya, lagu apa jadi bagus. Potong bebek angsa, coba Lesti nyanyi potong bebek. Potong bebek angsa. Gat. Sunan Kalijaga. Aduh, ini gue mau retak. Yang hari ini telah lahir Mr. Genius yang nonton 3.000. Yang tadi malam aku kenalan ngobrol, aku ajak dia live sekarang. Mr. Genius itu IQ-nya tinggi banget ya guys, dan nggak bisa nerima sogokan apapun. Jadi kalau gua nanya, kalian nggak boleh baper ya. Dia akan mencari berita dari semua yang ada di fakta. Iya sayang, ayo mau kemana? Kemana? Oh ya. Oh di hari Sabtu ya latihannya ya? Kemarin nggak jadi kan tapi. Oh iya. Bukannya serem. Guys, sekilas iklan. Ntar chat. Isu penyanyi-penyanyi itu yang belum izin lah apa segala, padahal memang di dalam undang-undang itu sudah diatur mekanismenya. Penyanyi itu menyanyikan lagu, nanti pembayarannya akan dilakukan oleh LMK gitu. Jadi kalau hal-hal kayak gini tidak diinformasikan dengan tepat, ini nanti akan chaos. Nanti semua orang jadi takut nyanyi lagu itu yang tadinya diproduksi untuk orang happy, jadinya betul gitu ya. Ini pasti juga jadi bisa juga ke menjalar ke penyanyi-penyanyi lain nantinya. Bener banget Bang Judika. Repotnya nanti lagunya yang akan mati sendiri. Betul. Karena orang akan cari aman nyanyi lagu-lagu yang menurut mereka tidak akan membuat mereka tidak aman, dituntut lah ini segala. Kayak misalnya peserta-peserta di Idol yang dipilihin lagunya kayak kemarin baru selesai, terus mereka tiba-tiba nanti diisu, kemarin kamu nyanyi lagu ini gini benar. Pilihan dari televisinya juga harusnya ini sudah terinformasi dengan jelas bahwa pihak yang menyelenggarakan ini yang membereskan. Betul. Walaupun kita menyanyi kayak kita bikin acara aja, kalau mau bikin apapun itu kayak nikahan atau apa itu kan yang punya acara yang membereskan semuanya gitu loh. Bentar ya guys. Aku buka pintu dulu bentar. Menyanyikan lagu dari oknum tersebut. Tuh, kalian setuju nggak sama Bang Judika? Setuju nggak? Coba kita tanya lagi ya. Tanya lagi. Coba Bang Judika, lanjut Bang. Sebenarnya ini kita bilang oknum pencipta lagu nanti sembarangan tuh. Kayak kemarin baru selesai, terus mereka tiba-tiba nanti diisu, kemarin kamu nyanyi lagu ini gini itu kan padahal pilihan dari televisinya juga. Harusnya ini sudah terinformasi dengan jelas bahwa pihak yang menyelenggarakan ini yang membereskan. Di mana-mana pun kita menyanyi kayak kita bikin acara aja, kalau mau bikin apapun itu kayak nikahan atau apa itu kan yang punya acara yang membereskan semuanya gitu loh. LST sebenarnya ini kita bilang oknum pencipta lagu nanti sembarangan. Oke. Berarti seperti itu menurut Bang Judika. Coba teman-teman yang belum ambil nih masker kolagen goldnya, komen mau untuk cek harga masker kolagen gold. Ini udah mau kering nih, ntar lagi nih kulit Mamski nih beda tampilannya, cucok meong. Sambil bener kan kata Judika, bener. Sambil kita tanya lagi ya, Mr. Genius. Oke, kita tampilkan Mr. Genius. Oke, gue mau nanya lagi. Mr. Genius, aku mau tanya lagi tentang kasusnya Lesti Kejora. Bagaimana menurut kamu kasus tersebut? Kasus Lesti Kejora dan Rizky Bilar cukup menghebohkan publik. Lesti melaporkan Rizky atas Lah. KDRT. Bukan itu, bukan yang KDRT, itu udah kelar, udah selesai. Kasus terbarunya yang katanya menyanyikan lagu Bagai Ranting Kering itu loh, kamu tahu nggak?
Kasus Lesti Kejora terkait lagu Bagai Ranting Yang Kering ini tentang dugaan pelanggaran hak cipta. Lesti dilaporkan karena menyanyikan lagu itu tanpa izin. Kasusnya masih dalam proses hukum dan belum ada informasi terbaru. Mau tahu lebih detail tentang kasus ini? Ya, saya mau tahu lebih detail banget dan bagaimana menurut kamu. Lesti Kejora dilaporkan atas dugaan pelanggaran hak cipta karena membawakan lagu Bagai Ranting Yang Kering tanpa izin. Menurut saya, ini adalah masalah serius karena menyangkut hak kekayaan intelektual pencipta lagu. Bagaimana pendapatmu tentang kasus ini? Menurut aku sih kasus ini seperti dibuat-buat. Pelanggaran Belum selesai ngomong, woi, belum selesai ngomong. Maaf, saya tadi terputus. Silakan lanjutkan. Nah iya, makanya satu-satu ngomongnya. Kan aku mikirnya agak lama. Tunggu ya. Emangnya aku sepintar kamu? Kamu tuh Mr. Genius. Ini tuh otaknya masih Pentium gitu. Otak gue 5 digit. 5 digit. 5 digit. 5 digit. Oke, menurut saya, maaf, jangan gue lu ya. Menurut saya, itu kasusnya Lesti dengan lagu itu seperti dibuat-buat. Karena Lesti kan menyanyikannya udah lama. Kamu coba cek kapan Lesti menyanyikan lagu Bagai Ranting Kering. Itu acara off air apa on air? Lesti Kejora menyanyikan lagu Bagai Ranting Yang Kering dalam beberapa kesempatan off air. Salah satunya diunggah oleh akun AG Production di YouTube pada tanggal 28 Mei tahun 2018. Mau aku carikan video Lesti saat menyanyikan lagu itu? Iya, mau dong cariin. Tentu, ini dia salah satu video Lesti Kejora saat menyanyikan lagu Bagai Ranting Yang Kering di YouTube. Video Lesti Kejora menyanyikan lagu Mana? Mohon maaf. Mana videonya? Udah lama ya? Videonya tahun berapa? Mau cari video penyelamatan anak kecil di sungai? Lah, Coba cari di YouTube. kok penyelamatan anak kecil di sungai? Video si Lesti Kejora waktu nyanyi lagu Bagai Ranting Kering. Apakah dia menyanyikannya off air atau on air? Lesti Kejora sering banget bawain lagu Bagai Ranting Kering pas lagi off air. Kamu mau cari video penampilannya? Iya, mau. Oke, coba cari di YouTube pakai kata kunci Lesti Kejora Bagai Ranting Kering off air. Nanti Kamu aja yang nyari, kamu aja yang nyari. Coba cari mana? Oke, ini dia beberapa video Lesti Kejora nyanyi Bagai Ranting Kering pas off air. Results from YouTube, search for Lesti Kejora Bagai Ranting. Mana tuh? Mana? Mana guys? Kok nggak ada sih? Kok nggak keluar? Nah, jadi menurut kamu kasus Lesti Kejora dengan lagu Bagai Ranting Kering ini, apakah kasus itu bisa dilanjutkan secara hukum? Kasus Lesti Kejora terkait lagu Bagai Ranting Yang Kering ini memang cukup rumit. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan apakah kasus ini bisa dilanjutkan secara hukum. Pertama, kita perlu melihat apakah Lesti Kejora memang terbukti melanggar hak cipta lagu tersebut. Jika memang terbukti ada pelanggaran, maka kasus ini bisa dilanjutkan ke ranah hukum. Kedua, kita perlu melihat apakah pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini pencipta lagu, ingin melanjutkan kasus ini ke jalur hukum. Jika mereka ingin menempuh jalur hukum, maka kasus ini bisa diproses lebih lanjut. Terakhir, kita perlu melihat bagaimana pihak berwenang, seperti kepolisian atau pengadilan, memandang kasus ini. Apakah mereka melihat adanya cukup bukti untuk melanjutkan kasus ini ke persidangan atau tidak? Jadi, kesimpulannya, apakah kasus ini bisa dilanjutkan secara hukum atau tidak, tergantung pada beberapa faktor tersebut.
Ini berarti tergantung sama penciptanya ya. Siapa sih penciptanya? Benar sekali, kelanjutan kasus ini sangat bergantung pada keputusan pencipta lagunya. Nah, pencipta lagu Bagai Ranting Yang Kering ini adalah almarhum Dedi Dores. Beliau adalah seorang musisi legendaris Indonesia yang terkenal dengan lagu-lagu slow rocknya. Apakah kamu familiar dengan lagu-lagu ciptaan Dedi Dores lainnya? Tahu banget, itu kan zamannya ibu saya. Loh, yang nyiptain tuh Dedi Dores sudah meninggal dunia. Kenapa ada yang menuntut? Benar, Dedi Dores memang sudah meninggal dunia. Namun, hak cipta atas lagu-lagu ciptaannya tetap ada dan dilindungi oleh hukum. Dalam kasus ini, yang berhak menuntut adalah ahli waris dari Dedi Dores. Oh, ahli yaitu waris. keluarganya. Siapa nama ahli warisnya? Nama ahli waris Dedi Dores adalah Calvin Dores. Ia adalah putra dari Dedi Dores yang juga mengikuti jejak ayahnya di dunia musik. Calvin Dores diketahui aktif bermusik dan beberapa kali membawakan ulang lagu-lagu ciptaan ayahnya. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang Calvin Dores? Enggak, saya mau tahu tentang Bagai Ranting Kering. Yang menuntut namanya bukan Calvin. Yang menuntut Lesti Kejora beda nama. Kamu tahu nggak yang menuntut Lesti Kejora untuk lagu Bagai Ranting Kering? Oh, maafkan saya atas kesalahan informasi sebelumnya. Setelah saya periksa kembali, ternyata yang melaporkan Lesti Kejora terkait lagu Bagai Ranting Yang Kering bukanlah Calvin Dores, melainkan Yoni Dores. Yoni Dores adalah adik dari mendiang Dedi Dores yang juga berprofesi sebagai pencipta lagu. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang Yoni Dores? Ya, saya mau tahu apakah memang betul lagu itu diciptakan oleh Yoni Dores? Benar sekali, lagu Bagai Ranting Yang Kering memang diciptakan oleh Yoni Dores. Yoni Dores sendiri adalah seorang pencipta lagu dangdut yang cukup aktif di industri musik Indonesia. Ia juga dikenal sebagai adik dari mendiang Dedi Dores. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang Yoni Dores atau lagu Bagai Ranting Yang Kering? Tadi kamu kenapa bilang lagu Bagai Ranting Yang Kering diciptakan oleh Dedi Dores? Saya kan jadi bingung nih, apakah benar lagu itu memang betul-betul 100% diciptakan oleh Yoni Dores? Kalau seandainya yang menciptakan sudah meninggal dunia, kan seharusnya udah case close ya. Menurut kamu gimana? Ya, betul sekali. Lagu Bagai Ranting Yang Kering memang diciptakan oleh Yoni Dores, bukan Dedi Dores. Oh. Mohon maaf atas kesalahan informasi yang saya berikan sebelumnya. Oke. Meskipun Dedi Dores... Sama-sama. Jika ada pertanyaan lain, jangan ragu untuk bertanya ya. Sorry, tadi keputus. Coba lanjutin lagi. Tadi kan kamu keputus tuh ngomongnya. Maaf, saya tadi interupsi. Tentu saja. Jadi, meskipun Dedi Dores sudah meninggal dunia, hak cipta atas lagu-lagu ciptaannya tetap dilindungi oleh hukum dan dipegang oleh ahli warisnya. Dalam kasus ini, Yoni Dores sebagai pencipta lagu Bagai Ranting Yang Kering memiliki hak untuk melindungi karyanya dari penggunaan yang tidak sah. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang Yoni Dores atau lagu Bagai Ranting Yang Kering? Enggak, saya nggak mau tahu lagi tentang Yoni Dores. Saya pengen tahu. Kamu lihat nggak mbak-mbak yang pakai baju hijau, yang marah-marah tuh, yang poninya kayak Dora, poni Dora. Itu mbak-mbak baju hijau yang katanya lawyernya Yoni Dores tuh siapa sih? Mbak-mbak yang kamu maksud itu bernama Sunan Kalijaga. Adalah seorang pengacara kasus kontroversial. Kok Sunan Kalijaga? Stop. Bukan mbak-mbak yang baju hijau yang konferensi. Sepertinya saya salah paham. Maksud kamu Irma Rachim ya? Irma Rachim adalah pengacara yang mendampingi Lesti Kejora dalam kasus ini. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas. Pengacaranya Yoni Dores. Yoni Dores kan ada dua pengacara, satu bapak-bapak, terus satunya lagi mbak-mbak pakai baju warna hijau. Poninya kayak poni Dora. Nah, itu siapa itu yang marah-marah yang bilang kalau Lesti menang